Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Ari di podcast gua atau di kanal YouTube gua. Dan sebenarnya kali ini gua pengen ngobrol-ngobrol aja sih mengenai insecure. Dan sebelumnya gue pengen minta maaf yang sebesar-besarnya apabila di video atau di podcast kali ini terdapat banyak noise atau suara pejalan kaki dan suara motor, karena gue recordnya ini jam 9.37 atau setengah 10 siang. Jadi langsung saja ke pokok pembahasan, yaitu mengenai how to stop being insecurity and build self-awareness. Nah, how to stop being insecurity itu adalah pertanyaan yang sangat sederhana, namun akan sangat menarik jika kita bahas. Pernah nggak sih lo ngalamin hari yang buruk karena lo ngerasa gagal atau kurang percaya diri? Lo nggak bisa melakukan apapun saat itu sampai-sampai lo nggak mau mengingatnya kembali karena malu ataupun hal lainnya. Dan menurut gue itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Semua orang juga pernah mengalami hal seperti itu. Namun, jika lo memiliki kecenderungan untuk insecure pada setiap aspek di dalam hidup lo, itu akan sangat berdampak buruk bagi diri lo sendiri. Dan insecure sendiri itu, menurut yang dikutip oleh American Psychological Association Dictionary of Psychology, memiliki arti yaitu suatu perasaan tidak mampu, kurang percaya diri yang disertai dengan perasaan cemas mengenai tujuan atau mengenai hubungan sosial dengan orang lain. Nah, berdasarkan dari hal itu, jelas bahwa jika lo memiliki kecenderungan untuk insecure pada setiap momen di dalam hidup lo, itu sangat berbahaya. Karena lo mungkin bakal kehilangan banyak kesempatan berharga di dalam hidup lo sendiri. Alhasil ya alih-alih lo berusaha mengaktualisasikan diri lo sepanjang waktu, lo berusaha mengupgrade knowledge dan social skill lo, hal itu malah balik menyerang diri lo sendiri karena perasaan insecure itu. Dan kebanyakan orang yang menyalahkan keadaan mereka sendiri kayak, gimana lagi, emang gue terlahir kayak gini, pemalu, gak pedean, gak percaya diri. Jawabannya, lo salah besar. Perasaan insecure tidak bisa lo bandingin dengan personality lo. Ketika lo berpikir seperti itu, maka selamanya itu akan membuat self-esteem lo lemah dan perasaan insecurity lo semakin kuat. Apapun yang lo jadikan alasan kenapa lo insecure, yang jelas insecure itu terjadi karena kebiasaan lo. Nah, the most important is how to stop being insecurity. Gimana sih ngilangin perasaan insecure? Nah, ini adalah tips dari gue nggak menyebutnya ini adalah tips yang paling ampuh, cuman ini menurut gue yang udah gue aplikasiin di dalam kehidupan gue, dan ini percaya dan ini ampuh, jadi gue nggak menyebutkan ini yang terbaik. Nah, caranya adalah atau tipsnya adalah yang pertama, tegaskan kepada diri lo kalau lo tuh mempunyai value atau nilai, lo tuh berharga. Catat dan ingat bahwa semua aktivitas positif yang lo lakuin itu benar dan orang lain menyadari itu. Ingat bagaimana lo misalkan membantu memperbaiki komputer tetangga lo yang rusak, atau ingat ketika lo membantu atasan lo ketika dalam meeting. Ingat juga ketika ide-ide dan gagasan yang pernah lo sampaikan di tempat kerja atau di sekolah itu mendapatkan apresiasi. Pokoknya ingat momen positif kalau lu tuh punya value, dimana lu sudah memikirkan ide positif kalau gua tuh udah punya value, maka lu nggak akan pernah insecure karena lu berpendapat bahwa apa yang akan lu sampaikan itu pasti bakal didengar gitu. Lu jangan putus asa, lu jangan merasa insecure. Nah, yang kedua itu dengan cara berdamai dengan diri lo. Ingat, semua orang juga pasti mengalami hal yang buruk di hidup mereka. Mereka pasti pernah mengalami, nggak lu aja. Nah, ketika lu lah berdamai dengan diri sendiri, lu akan mengingat hal itu. Toh, bukan gue aja yang pernah ngalamin hal sememalukan ini. Ubah peristiwa yang tadinya membuat lu insecure menjadi peristiwa yang akan membuat lu tertawa ketika mengingatnya. Jadikan itu sebuah lelucon dan motivasi untuk diri lo sendiri. Saatnya lo bangkit untuk masa depan yang lebih baik dan berdamai dengan diri sendiri. Nah, cara yang ketiga, ketika lo sedang merasa insecure, anggaplah lo sedang belajar. Setiap orang pasti punya kesalahan. Setiap orang pasti mengawali sesuatu dengan kegagalan sebelum mereka berhasil. Dan akhirnya mereka juga bisa melewati tahap itu.
Anggap aja misalnya ketika lu ngerasa insecure pas lu disuruh untuk ngisi soal matematika di papan tulis, hajar aja sebisa lu, nggak apa-apa, salah juga, namanya juga belajar. Atau anggap aja lu sedang stand up komedi ketika teman-teman sekelas lu menertawakan hasil jawaban lu karena lu salah. Jadi jangan pernah malu ketika lu sedang merasa insecure. Anggaplah sesuatu itu lu sedang belajar gitu, nggak ada salahnya untuk menjadi salah gitu, karena ketika lu berhasil itu juga berasal dari kegagalan-kegagalan lu di masa lalu gitu. Lu harus menumbuhkan growth mindset lu. Jadi growth mindset lu nggak menerima kalau misalkan lu salah tuh ya udah karena gua nggak bisa gitu. Tapi kesalahan itu adalah jembatan awal menuju kesuksesan lu. Jadi jangan pernah malu untuk melakukan hal terbaik sebisa mungkin lu. Namanya juga belajar gitu kan. Hal itu akan mengcounter perasaan insecure lo. Nah, itu adalah 3 tips yang dapat gue bagikan kali ini. Dan sekali lagi gue nggak berpendapat kalau tips ini yang paling baik, tapi ini adalah tips yang udah gue aplikasiin di dalam hidup gue, dan itu berpengaruh ke dalam kehidupan gue gitu. Dan mungkin ini akan menjadi akhir dari podcast gue di episode kali ini mengenai insecure. Dan gue mohon maaf apabila banyak noise gitu, karena ya udah gue bilang sebelumnya, ini gue recordnya jam 9:30 pagi gitu. Jadi ini adalah jam-jam aktivitas. Dan kalau lu udah ngerasa belajar di dalam podcast atau video gue, lu bisa bagiin video-video gue atau podcast gue ke teman-teman lu semua untuk membantu agar menyebarkan informasi khususnya mengenai insecurity itu sendiri gitu. Gue Aditya Biansa undur diri dari depan lu, and cheers mate.